Seiring berita tentang rencana Pak Joko menyebar, ketegangan mulai merayap di antara para petani. Mereka yang dulunya bersatu dalam kerja keras dan kebersamaan, kini terpecah oleh ketakutan dan keraguan. Budi, yang tidak bisa tinggal diam, mulai menggalang dukungan dari para petani lainnya. Ia berusaha menyalakan kembali semangat perjuangan yang telah lama terpendam, mengingatkan mereka akan pentingnya tanah yang mereka garap dan warisan yang harus mereka pertahankan. Dalam suasana yang mencekam, para petani berkumpul merasakan gelombang ketidakpastian yang mengancam masa depan mereka. Namun, perjuangan mereka tidaklah mudah. Pak Joko dengan kekuasaan dan pengaruhnya tidak segan menggunakan intimidasi untuk mendesak para petani. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi alat bagi pengusaha untuk menekan suara-suara yang menentang. Dalam menghadapi ancaman ini, Budi dan Rina, sahabatnya yang juga seorang aktivis, berusaha mengorganisir pertemuan dan demonstrasi untuk menuntut keadilan. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada persatuan dan solidaritas. Meskipun tertekan, semangat mereka tidak padam. Mereka terus berjuang, berusaha mengumpulkan dukungan dari masyarakat luas dan petani dari desa tetangga. Di tengah kemelut, Budi dan Rina menemukan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan aktivis lingkungan yang peduli akan nasib petani. Mereka mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mempertahankan tanah dan hak-hak petani. Dalam perjalanan perjuangan ini, mereka menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang yang akan mewarisi tanah ini. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi simbol harapan dan keberanian, mengingatkan mereka bahwa tanah bukan sekedar tempat, rumah, atau sawah, tetapi jantung kehidupan yang menghubungkan mereka dengan falsafah dari leluhur. Ketegangan memuncak ketika Pak Joko memutuskan untuk mengambil tindakan radikal. Ia mengirimkan orang-orangnya untuk mengusir para petani dari tanah mereka sendiri. Dalam sebuah konfrontasi yang dramatis, Budi dan para petani berdiri dengan teguh menolak untuk mundur. Momen ini menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati mereka, di mana harapan dan ketidakpastian saling berkelindan. Dalam suasana yang mencekam, mereka merasakan kekuatan dari persatuan, menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tentu, perjuangan ini adalah asas kebersamaan yang dibangun oleh petani dan orang-orang yang mendukung para petani untuk mempertahankan tanahnya. Akhirnya, mereka menempuh jalan perjuangan yang panjang dan melelahkan tentunya. Berita tentang perjuangan mereka menyebar ke media massa nasional. Dukungan publik semakin menguat dan tekanan terhadap Pak Joko juga ikut meningkat. Dalam sebuah sidang yang menentukan, pengadilan memutuskan untuk melindungi hak-hak petani. Kemenangan ini bukan hanya untuk Budi dan Ibu Sari, tapi untuk seluruh komunitas yang berjuang bersama, mengukir jejak keberanian di ujung jalan yang penuh liku. Di akhir cerita, Budi dan para petani berdiri di ladang mereka, menyaksikan matahari terbenam di balik pegunungan. Mereka merasakan kedamaian yang kembali. Meskipun sisa perjuangan masih membekas di hati, tanah yang mereka cintai kini aman, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik mulai tumbuh kembali. Budi dengan semangat yang tak pernah padam, bertekad untuk terus melestarikan warisan nenek moyangnya, mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya cinta dan penghormatan terhadap tanah. Desa yang dulunya terancam kini bersatu kembali, mengingatkan mereka
mereka bahwa setiap jejak yang mereka tinggalkan terdapat kisah perjuangan dan harapan yang tak akan pernah pudar. Dengan semangat baru, mereka merencanakan festival tahunan untuk merayakan hasil panen dan memperkuat ikatan komunitas. Setiap tahun, festival ini menjadi simbol keberanian dan ketahanan mereka, mengingatkan semua orang bahwa meskipun tantangan dan rintangan datang silih berganti, persatuan dan cinta terhadap tanah akan selalu menjadi kekuatan utama agar menjadi suatu kegiatan simbolis yang syarat akan makna. Dalam setiap tawa dan tarian, mereka merayakan kehidupan, mengukir jejak di ujung jalan yang penuh makna, dan menegaskan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang tak akan pernah mau tanahnya direnggut oleh siapapun. Melalui festival ini, mereka tidak hanya merayakan hasil kerja keras, tetapi juga mengingatkan diri mereka akan pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan satu sama lain. Dengan setiap tindakan dan langkah yang mereka ambil, mereka meneguhkan komitmen untuk melindungi tanah yang telah memberi mereka kehidupan dan memastikan bahwa warisan ini akan terus hidup dalam hati dan jiwa generasi mendatang. Lalu Budi menutup perayaan tersebut dengan sebuah orasi puisi karya Wiji Tukul dengan gaya yang hampir serupa dengan Wiji pada kala itu. Budi mengembangkan semangat kepada seluruh masyarakat. Puisi yang berjudul Sebuah Gerakan menjadi pemicu serta pemantik Budi untuk tetap ada dalam aktivitas lingkungan seperti itu. Dengan lantang, Budi mendeklamasikan, tadinya aku ingin bilang aku butuh rumah, tapi lantas ku ganti dengan kalimat setiap orang butuh tanah. Ingat, setiap orang. Aku berpikir tentang sebuah gerakan, tapi mana mungkin aku nuntut sendirian. Aku bukan orang suci yang bisa hidup dari sekepal nasi dan air sekendi. Aku butuh celana dan baju untuk menutup kemaluanku. Aku berpikir tentang gerakan, tapi mana mungkin kalau aku diam. Terima kasih.